Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Keisha Azara Damopoli dengan NIM 4134230018, mahasiswa semester 3 kelas A program studi S1 Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait penemu-penemu di bidang statistika. Statistika merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam kehidupan. Penemuan-penemuan dalam bidang statistika telah banyak membantu mempermudah kehidupan manusia, serta membantu perkembangan teknologi di masa kini. Lalu, siapa sajakah penemu-penemu hebat tersebut? Berikut kita akan membahas 7 tokoh ilmuwan dalam bidang statistika. Yang pertama, Blaise Pascal. Blaise Pascal merupakan seorang ilmuwan asal Prancis. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1623 dan meninggal pada 19 Agustus 1662. Pascal merupakan seorang matematikawan dan filsuf Prancis yang sangat berpengaruh dan berkontribusi pada banyak bidang matematika. Pascal berkontribusi pada irisan kerucut dan geometri proyektif. Sedangkan dalam korespondensinya dengan Pierre de Fermat, ia berhasil meletakkan dasar bagi teori ilmu peluang. Yang kedua, Thomas Bayes. Thomas Bayes lahir sekitar tahun 1702 di London, Inggris, dan meninggal pada tanggal 17 April 1761 Tunbridge Wells, Kent. Bayes merupakan seorang teolog dan matematikawan nonkonformis Inggris yang pertama kali menggunakan probabilitas secara induktif dan yang menetapkan dasar matematika untuk inferensi probabilitas. Temuannya ini kemudian dikenal sebagai teorema Bayes. Selanjutnya yang ketiga, Gottfried Eichenwald. Gottfried Eichenwald lahir di Elbing, Provinsi Royal Prusia, Polandia pada tanggal 20 Oktober 1719. Ia menjadi terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya yang berjudul Konstitusi Politik Negara dan Masyarakat Eropa Saat Ini pada tahun 1749. Dalam karyanya ini, dia memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangannya. Dalam bukunya tersebut, ia menggunakan istilah statistik yang mengandung arti suatu deskripsi komprehensif dari sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Jadi pada waktu itu, statistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dalam proses analisis data kenegaraan. Atas jasanya ini, para ekonom Jerman memberinya julukan Bapak Statistika. Yang keempat, Sir Francis Galton. Sir Francis Galton merupakan sepupu Sir Douglas Galton dan sepupu dua kali dari Charles Darwin. Sir Galton merupakan seorang polimath Victoria Inggris, antropolog, genetika, penjelajah tropis, geografer, penemu, ahli meteorologi, ahli protogenetika, psikometrisian, dan seorang statistikawan. Sir Galton diberi gelar kebangsawanan pada tahun 1909. Sir Galton mempunyai produktivitas intelektual tinggi dan menghasilkan lebih dari 340 makalah dan buku sepanjang hidupnya. Ia juga menciptakan konsep statistik korelasi dan regresi. Sir Galton merupakan orang yang pertama kali menerapkan metode statistik untuk mempelajari perbedaan manusia dalam hal warisan kecerdasan dan memperkenalkan penggunaan kuesioner dan survei untuk mengumpulkan data tentang masyarakat yang dibutuhkan untuk genealogikal dan biografi serta untuk studi antropometriknya. Selanjutnya yang kelima, Karl Pearson. Karl Pearson adalah kontributor utama perkembangan awal statistika hingga menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan Departemen Statistika Terapan di University College London pada tahun 1911, yang mana merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. Pearson menikah dengan Maria Sharp pada tahun 1890 dan memiliki 3 orang anak. Putranya, Egon Sharp Pearson, menjadi penggantinya sebagai Ketua Departemen Statistika Terapan di University College London. Hasil karya Pearson semua mencakup dalam hal aplikasi yang luas dalam pengembangan statistik matematis dalam bidang biologi, epidemiologi, antropometri, obat-obatan, dan sejarah sosial. Pada tahun 1901, dengan Weldon dan Galton, ia mendirikan jurnal Biometrika, di mana objeknya adalah mengembangkan teori statistik. Pearson menjadi editor jurnal ini sampai kematiannya. Ia juga mendirikan jurnal Annals of Eugenics, sekarang Annals of Human Genetics, pada tahun 1925. Pearson menerbitkan Draper's Company Research Memoirs, sebagian besar untuk memberikan catatan output dari Departemen Statistik Terapan,
dan tidak dipublikasikan di tempat lain. Buah pikiran Pearson banyak menopang metode statistik klasik yang umum digunakan saat ini. Beberapa kontribusi Pearson dalam bidang statistika ialah: yang pertama, koefisien korelasi; kedua, metode momen; ketiga, sistem Pearson pada kurva kontinu; keempat, t-distance; kelima, p-value; keenam, teori tes hipotesis dan teori statistik keputusan; ketujuh, Pearson chi-square test; dan yang terakhir, principal component analysis. Selanjutnya yang keenam, Sir Ronald Aylmer Fisher. Sir Ronald Aylmer Fisher lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1890 dan meninggal pada tanggal 29 Juli tahun 1962. Beliau merupakan seorang pakar statistika, pertanian eksperimental, dan genetika kuantitatif asal Inggris. Ronald Fisher adalah pemberi landasan bagi banyak aspek dalam statistika modern, khususnya di bidang statistika inferensi, yang mempelajari teori estimasi dan uji hipotesis. Fisher juga dikenal sebagai orang yang mampu menyatukan dua kutub perdebatan di awal perkembangan genetika modern, antara kutub genetika kuantitatif dan genetika kualitatif atau genetika Mendel. Richard Dawkins, tokoh pendukung neo-Darwinisme dan ateisme, menyebutnya sebagai pengganti Darwin terbesar, dan ahli sejarah statistika Anders Halt menyebut Fisher adalah seorang jenius yang dengan sendirian menciptakan dasar-dasar ilmu statistika modern. Beberapa sumbangan Fisher pada dunia statistik adalah prinsip desain eksperimen, maximum likelihood, sufficiency, unpopularity, discriminator linear Fisher, dan Fisher information. Dalam artikelnya tahun 1924, On a Distribution Yielding the Error Function of Several Well-Known Statistics, diperkenalkan Chisholm Carlson dan his student. Hasil analisisnya yang lain adalah distribusi Z yang saat ini sangat dikenal bersama distribusi F. Kontribusi ini membuatnya menjadi tokoh utama statistik abad 20. Dan yang terakhir, John Tukey. John Tukey lahir pada tahun 1915 dan meninggal pada tahun 2000. Beliau merupakan seorang statistikawan dan matematikawan Amerika yang dikenal karena kontribusinya yang besar dalam bidang statistika. Ia terkenal karena mengembangkan konsep exploratory data analysis atau EDA yang menekankan pentingnya pemahaman dan visualisasi data sebelum melakukan analisis formal. Metode EDA ini membantu penelitian untuk menemukan pola, outlier, dan struktur dalam data dengan menggunakan teknik visualisasi seperti box plots dan steam analysis display. Selain itu, Tukey juga berkontribusi dalam pengembangan metode statistik lainnya, termasuk analisis variance atau ANOVA dan teknik pemodelan regresi. Ia juga berperan dalam pengembangan metode bootstrapping yang merupakan teknik resampling untuk memperkirakan distribusi dari estimasi statistik. Tukey memiliki pengaruh yang besar dalam statistika terapan dan membantu mengubah cara data dianalisis dan dipahami, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam pengembangan statistika modern. Itulah tadi 7 tokoh penemu di bidang statistika. Selain tokoh-tokoh tadi, tentunya masih banyak juga tokoh di bidang statistika beserta penemuannya yang luar biasa. Berkat penemuan-penemuan dari para ilmuwan ilmu, bidang statistika kini berkembang dan merambah ke berbagai bidang, dari ekonomi, bisnis, pendidikan, sosial budaya, pemerintahan, hingga ke kesehatan. Demikian video penjelasan hari ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.